Tema firman Tuhan 100 tahun melayani dengan kerja paksa. 100 tahun melayani dengan kerja paksa. Adakah? Ada. Saudara, ada banyak orang Kristen baru 10 tahun dia sudah mengatur gembala. Apatah lagi kalau dia melayani dari awal gereja dibuka. Tetapi kita harus belajar dari firman Tuhan. Buka wawasan pikiran kita. Ada juga yang baru beberapa bulan setia sudah menuntut. Oh, gembala, pendeta harus dengar saya. Saya sudah berbulan-bulan melayani. Tidak seperti itu. Tetapi kalau engkau mau diberkati Tuhan, jangan banyak menuntut dengan Tuhan. Jangan banyak menuntut dengan pendeta. Ada yang dia kecewa. Dia istirahat dulu Pak Pendeta, Pak Gembala. Saya 3 bulan dulu. Saya sudah setia. Mana janji Tuhan? Mana berkat Tuhan? Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ya ini 500 tahun ya, Kejadian 5 ayat yang ke-32 dan Kejadian 7 Kejadian 8 ayat 13, dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama. Ya, jadi ini peristiwa ketika air sudah kering. Nuh memulai pelayanannya 500 tahun. Dan setelah air bah 601 tahun. Saudara, Nuh melayani kerja paksa. Tidak seperti kita, oh setiap tahun harus ada 2 kali ibadah padang atau 2 kali ibadah pantai. Sekali-sekali dong pendeta. Masa kita di gedung terus? Kita ibadah padang dong, ya kan? Nuh tidak pergi ke mall. Nuh kerja paksa. Nuh membuktikan bahwa lewat iman dia bisa menghukum dunia. Dan Nuh adalah salah satu pahlawan yang bisa menyelamatkan dunia. Pahlawan yang menyelamatkan binatang. Kalau tidak ada rumah makan RW, tidak ada rumah makan B2 atau babi, tidak ada rumah makan ragei, tidak ada. Tidak ada restoran ikan bakar, tidak ada. Tidak ada restoran kepiting, udang. Nuh yang menyelamatkan semua. Mari kita belajar, buka wawasan kita. Kalau kita melayani, jangan kita ukur-ukur. Oh, saya sudah 10 tahun, kalau boleh apa yang saya bilang, apa yang saya usulkan untuk gereja, pendeta harus dengar. Oh tidak, tetapi ikhlas, tulus hati. Dan rahasianya apa? Nuh bergaul dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Nuh, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang yang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Nuh ingin bergaul dengan Allah. Mari kita bergaul dengan Allah. Orang tua, kita harus berbiasakan anak-anak kita dari sekolah minggu, dari umur-umur sekolah minggu, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kita bawa di gereja, nanti mereka umur 20 tahun. Karakter mereka sudah terbentuk, sudah susah. Mereka sudah punya jati diri. Oh, sudah ada teman, mujur-mujur kalau temannya bagus. Tapi kalau temannya narkoba,
Kalau temannya penjudi, kalau temannya seks bebas, oh ikut dia. Tetapi mari kita bawa anak-anak kita dari umur 2-3 tahun, 1 tahun, dari umur-umur kecil. Jangan nanti sudah besar kita bergaul, kita kerja paksa, kerja. Bahkan Raja Daud kuncinya apa? Memuji Tuhan sekuat tenaga. Jadi kalau kita memuji Tuhan, jangan ukur-ukur. Salah satu yang Tuhan senang dari Daud, menjadi kesayangannya Allah. Semua figur dari Kejadian sampai Wahyu, Daud karena apa? Dia memuji Tuhan sekuat tenaga. Saya sedih jujur. Kalau saya melihat ada jemaat yang datang di gereja, mukanya cemberut kayak mau makan orang, kayak gantung belanga. Tetapi Daud dengan penuh sukacita, 100 tahun dia tidak pernah lihat mal. Tidak. Yang dia lihat hanyalah paku, martelu atau palu, gergaji. Itu saja. Saudara, yang dia kerjakan hanya 8 orang yang selamat. Saudara bisa bayangkan Batra, kapal yang raksasa, hanya dikerjakan oleh 8 orang. Dimulai dari hutan, dia kasih rubuh, dia potong pohonnya. Saudara bisa bayangkan, Nuh tidak banyak protes. Ini yang terkenal sekali. Tidak boleh banyak protes. Harus diproses, harus dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita minta Tuhan bentuk saya. Kalau kita diproses seperti Nuh, saudara, kami tidak suka santai. Dalam 1 tahun, Januari sampai 31 Desember, tidak ada program santai di dalam pribadi kami. Yang ada program melayani Tuhan, program berdoa, pujian penyembahan kepada Tuhan. Nuh 100 tahun. Jadi yang baru 1-2 tahun, jangan GR dulu, ya kan? Tetapi Nuh, kita belajar dari Nuh. Dia 100 tahun, hidupnya dia persembahkan untuk Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah protes. Saudara, ketika saudara ada dalam keadaan seperti ini, tidak mengenakan, keuangan kita terjepit, pekerjaan kita belum kelihatan, tetapi atau jodoh kita sampai hari ini belum ada. Kalau kita belajar bergaul dengan Allah, Tuhan akan kirim sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita melayani dengan sekuat tenaga kita, melayani dengan segenap jiwa dan raga kita. Kalau boleh, kehadiran kita di gereja, di mana kita bergereja, maju sekali, berkembang sekali, banyak jiwa yang dituai. Yang Tuhan marah, kehadiran kita, pelayanan hancur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.